Siapa yang tidak kenal Alibaba? Raksasa teknologi yang mengubah cara dunia berbelanja ini punya cerita yang luar biasa. Perjalanannya dimulai bukan dari gedung pencakar langit, tapi dari sebuah apartemen sederhana di Hangzhou. Mari kita telusuri sejarah lengkap Alibaba, dari sebuah mimpi hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kisah ini berawal pada tahun ke-1999, seorang mantan guru bahasa Inggris bernama Jack Ma atau Ma Yong punya visi besar. Setelah beberapa kali gagal dalam bisnis sebelumnya, termasuk proyek bernama China Pages, ia melihat potensi luar biasa dari internet. Ia percaya internet bisa menjadi jembatan bagi usaha kecil dan menengah di Tiongkok untuk menjual produk mereka ke seluruh dunia. Maka, pada bulan April tahun 1999, Jack Ma mengumpulkan 17 temannya di apartemennya yang bernama Hutan Garden. Suasananya mungkin penuh semangat dan harapan. Mereka bersama-sama mengumpulkan modal awal sekitar $60.000, sebuah angka yang tidak kecil saat itu, dan dari sanalah lahir Alibaba.com. Ini bukan situs belanja seperti yang kita kenal sekarang, melainkan sebuah portal B2B atau bisnis yang menghubungkan para produsen Tiongkok dengan pembeli dari luar negeri. Tentu saja, membangun visi sebesar itu butuh modal yang lebih besar. Tak lama setelah berdiri, di akhir 1999 dan awal 2000, Alibaba berhasil menarik perhatian investor kelas kakap. Mereka mendapatkan suntikan dana sebesar $25 juta dari raksasa finansial seperti Goldman Sachs dan SoftBank yang dipimpin oleh Masayoshi Son. Dana segar ini menjadi bahan bakar bagi Alibaba untuk mulai mencak gas. Namun, tantangan terbesar datang beberapa tahun kemudian. Pada awal tahun 2000, raksasa e-commerce dunia itu masuk ke pasar Tiongkok melalui akuisisi perusahaan lokal bernama Ishnik. Banyak yang mengira Alibaba akan kalah telak. Tapi Jack Ma punya strategi jitu. Pada tahun 2003, ia meluncurkan Taobao, sebuah platform C2C atau consumer to consumer untuk menyaingi eBay. Apa yang membuat Taobao berbeda? Strategi gratis. Saat eBay mengenakan biaya untuk setiap transaksi, Jack Ma membuat Taobao gratis untuk digunakan selama 3 tahun pertama. Ini adalah langkah yang sangat berani. Ditambah lagi, tim Taobao sangat memahami budaya dan kebiasaan belanja masyarakat Tiongkok. Hasilnya, eBay, sang raksasa global, terpaksa menyerah dan angkat kaki dari Tiongkok pada tahun 2006. Kemenangan ini membuktikan bahwa pemahaman pasar lokal adalah kunci. Tapi ada satu masalah besar dalam belanja online saat itu. Kepercayaan. Bagaimana pembeli bisa percaya untuk mengirim uang kepada penjual yang tidak pernah mereka temui? Dan sebaliknya, bagaimana penjual bisa yakin akan dibayar setelah mengirim barang? Untuk mengatasi masalah ini, Alibaba melahirkan inovasi brilian pada tahun 2004. Alipay berfungsi sebagai sistem pembayaran escrow. Jadi, ketika kamu membeli sesuatu, uangnya tidak langsung masuk ke penjual, tapi ditahan dulu oleh Alipay. Setelah kamu menerima barang dan memastikan semuanya sesuai pesanan, barulah Alipay melepaskan uang itu ke penjual. Sistem ini membangun kepercayaan dan menjadi tulang punggung kesuksesan e-commerce di Tiongkok. Tanpa Alipay, mungkin Taobao tidak akan sebesar sekarang. Kesuksesan Alibaba semakin menarik perhatian dunia. Pada tahun 2005, sebuah kesepakatan monumental terjadi. Raksasa internet Amerika, Yahoo, menginvestasikan $1 miliar untuk mendapatkan 40% saham Alibaba. Ini bukan sekadar suntikan dana. Kesepakatan ini juga memberikan Alibaba kendali atas operasi Yahoo di Tiongkok, memberinya modal dan sumber daya yang sangat besar untuk mendominasi pasar domestik. Momen puncak yang melambungkan nama Alibaba ke panggung dunia terjadi pada 19 September tahun 2014. Hari itu, Alibaba melakukan penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek New York. Ini bukan IPO biasa. Alibaba berhasil meraup $25 miliar, menjadikannya IPO terbesar dalam sejarah dunia pada saat itu. Dunia terkejut. Jack Ma, sang mantan guru bahasa Inggris, dalam semalam menjadi salah satu orang terkaya di planet ini. Momen ini adalah validasi atas semua kerja keras, risiko, dan visi yang telah mereka bangun selama 15 tahun. Setelah IPO, Alibaba tidak berhenti bergerak. Mereka sadar bahwa untuk terus tumbuh, mereka tidak bisa hanya bergantung pada e-commerce. Periode antara 2015 hingga 2019 adalah era diversifikasi besar-besaran. Alibaba mulai membangun sebuah ekosistem bisnis raksasa yang saling terhubung. Mereka meluncurkan Tmall, sebuah platform B2C yang ditujukan untuk merek-merek besar dan premium, melengkapi Taobao yang lebih fokus pada C2C. Kemudian, mereka masuk ke dunia komputasi awan dengan iCloud atau Alibaba Cloud, yang dengan cepat menjadi penyedia layanan cloud terbesar di Tiongkok, menyaingi Amazon Web Services dan Microsoft Azure di level regional. Untuk mengatasi masalah logistik yang menjadi tulang punggung e-commerce, mereka mendirikan Cainiao, sebuah jaringan logistik pintar yang mengkoordinasikan jutaan mitra pengiriman untuk memastikan paket sampai ke tangan pelanggan dengan cepat dan efisien. Tidak hanya di dunia digital, Alibaba juga merambah dunia fisik. Mereka memperkenalkan konsep new retail melalui Hema atau Freshippo. Ini adalah supermarket yang menggabungkan pengalaman belanja online dan offline. Kamu bisa datang ke toko, memindai kode QR produk untuk informasi lebih lanjut, membayarnya lewat aplikasi, dan bahkan meminta barang belanjaanmu dikirim langsung ke rumah dalam 30 menit jika kamu tinggal di dekatnya. Ini adalah revolusi dalam dunia retail. Namun, seperti roda yang berputar, setelah mencapai puncak
kejayaan, Alibaba mulai menghadapi masa-masa sulit. Era transisi dimulai pada tahun 2019 ketika Jack Ma secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan ketua eksekutif. Ia menyerahkan tongkat estafet kepada Daniel Zhang dengan visi agar perusahaan bisa terus berjalan tanpa terlalu bergantung pada figur pendirinya. Guncangan terbesar datang pada akhir tahun ke-2020 setelah Jack Ma memberikan pidato yang mengkritik sistem regulasi keuangan Tiongkok. Badai regulasi menerpa IPO Ant Group, perusahaan afiliasi finansial Alibaba yang super besar, tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah hanya beberapa hari sebelum jadwal peluncurannya. Ini adalah sebuah pukulan telak. Tak berhenti di situ, pada tahun 2021, Alibaba dikenai denda anti-monopoli raksasa sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat oleh regulator Tiongkok. Pemerintah menuduh perusahaan menyalahgunakan posisi dominannya di pasar. Periode ini menjadi masa yang sangat menantang, di mana harga saham Alibaba anjlok dan masa depan perusahaan tampak tidak pasti. Menghadapi tekanan regulasi dan persaingan yang semakin ketat, Alibaba menyadari bahwa mereka harus berubah. Struktur raksasa yang monolitik dianggap tidak lagi efisien. Maka, pada tahun 2023, di bawah kepemimpinan baru, Alibaba mengumumkan langkah drastis, memecah perusahaan menjadi 6 unit bisnis utama yang independen. Ke-6 unit tersebut adalah Cloud Intelligence Group, Taobao, Small Commerce Group, Local Services Group, Kanyao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group, dan Digital Media and Entertainment Group. Masing-masing unit ini diharapkan bisa lebih lincah, fokus, dan bahkan memiliki potensi untuk melakukan IPO sendiri di masa depan. Ini adalah restrukturisasi terbesar dalam sejarah perusahaan, sebuah upaya untuk beradaptasi dengan era baru. Dan sekarang, kita tiba di masa kini. Memasuki tahun 2026, Alibaba beroperasi di bawah kepemimpinan baru dengan Eddie Wu sebagai CEO dan salah satu pendiri, Joe Tsai, sebagai chairman. Fokus mereka sangat jelas. Pertama, integrasi kecerdasan buatan atau AI secara masif. Mereka sadar bahwa AI adalah masa depan dan mereka bertekad untuk menyematkan teknologi AI di semua lini bisnis, mulai dari e-commerce hingga layanan cloud, untuk melawan gempuran kompetitor baru yang sangat kuat seperti Heredate Holdings, pemilik Pinduoduo dan Temu. Kedua adalah pasar global. Dengan pasar domestik yang semakin jenuh dan penuh tekanan, Alibaba kembali mengarahkan pandangannya keluar Tiongkok melalui platform seperti AliExpress dan Lazada di Asia Tenggara. Mereka melakukan ekspansi base modern untuk merebut pangsa pasar di Eropa, Amerika Latin, dan kawasan lainnya. Sejarah Alibaba adalah sebuah topik modern. Ini adalah cerita tentang visi, kegigihan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Dari sebuah apartemen kecil, Alibaba tumbuh menjadi raksasa yang tidak hanya mengubah Tiongkok, tetapi juga lanskap perdagangan global. Meskipun telah melewati berbagai guncangan hebat, semangat untuk terus berinovasi dan bertarung tampaknya masih membara. Perjalanan mereka masih jauh dari kata selesai. Terima kasih sudah menyimak kisah perjalanan Alibaba Group. Apa pendapatmu tentang strategi mereka ke depan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.